Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kompetitor semua, jumpa lagi. Nggak bosan-bosan Anda ketemu lagi sama saya. Jumpa lagi di kelas saya, kelas materi pembelajaran online cara mudah untuk membuat laporan keuangan usaha kecil bersama saya Norma Hafidlu. Pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan, yaitu materi tentang pengantar laporan keuangan, dan sekarang untuk membuat laporan keuangan itu apa saja data yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah salah satunya adalah menentukan nama akun dan kode akun. Ya. Apa sih kode akun? Mungkin Anda sudah bertanya, apa sih nama akun? Kalian juga bertanya. Akun adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta kita, pada utang, pada modal, pada pendapatan dan biaya. Nah, tiap jenis-jenis harta, utang, modal, pendapatan, dan beban itu disediakan sebuah akun tersendiri atau namanya sendiri ya, per masing-masing. Dengan demikian banyaknya akun yang diperlukan oleh setiap perusahaan berbeda dengan perusahaan lain, atau akun yang dimiliki usaha satu dengan usaha yang lain itu berbeda, yaitu disesuaikan dengan keperluan usaha Anda masing-masing. Contohnya nih nanti akan saya contohkan adalah usaha kecil yang berjualan sembako. Mungkin juga ada Anda yang usaha kecil berjualan bakso, jualan keripik dan sebagainya, makanan ya. Ada juga Anda yang punya usaha kecil di bidang jasa seperti barbershop, atau Anda yang mencukur rambut, atau Anda buka bengkel kecil-kecilan. Mungkin nanti nama akun dan kode akunnya nanti akan berbeda karena disesuaikan sekali lagi dengan keperluan usaha Anda masing-masing. Apa sih tujuan dan manfaatnya dibuat nama akun? Tujuannya itu untuk mengklasifikasikan atau mencatat penambahan dan pengurangan dari setiap unsur-unsur laporan keuangan. Tujuan dan manfaat yang kedua adalah mempermudah kita dalam mengelompokkan setiap transaksi yang terjadi ya. Jadi misalnya transaksi hari ini kita menerima penjualan dari jualan sembako, artinya itu nama akunnya diberi nama penjualan, seperti itu contoh untuk mengelompokkannya. Selanjutnya ada penggolongan akun. Akun ini digolongkan berdasarkan sifat karakteristiknya, yaitu ada lima. Yang pertama harus diingat karena ini untuk menentukan nanti pada saat kita membuat laporan keuangan. Yang pertama adalah akun harta, yang kedua adalah akun utang atau kewajiban, yang ketiga itu adalah akun modal, yang keempat adalah pendapatan, dan yang kelima itu adalah akun beban. Untuk harta sendiri itu terbagi lagi menjadi ada harta lancar dan ada harta tetap ya. Mungkin bagi Anda yang punya usaha selama ini tidak bisa membedakan harta lancar atau tetap itu yang seperti apa. Harta lancar itu adalah harta yaitu harta atau uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang 1 tahun atau kurang. Nah, seperti apa contoh harta lancar itu? Ya, contohnya adalah uang tunai yang saat ini Anda miliki itu disebut harta lancar, tapi untuk memberi nama uang tunai itu adalah kas. Atau sekalian teman-teman semua yang ada usaha kecilnya menyimpan uangnya di bank, tapi itu adalah uang usaha, sebut saja langsung nama banknya sebagai nama akunnya nanti. Jadi contohnya ada kas, ada bank, ada perlengkapan, ada persediaan, ada sewa dibayar di muka, ada iklan bayar di muka, dan juga ada asuransi dibayar di muka. Yang kedua adalah harta tetap. Apa sih itu harta tetap? Harta tetap itu adalah harta berwujud yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan atau usaha yang memiliki umur hartanya itu lebih dari 1 tahun dan bukan merupakan barang dagangan yang untuk dijual. Contohnya kendaraan, peralatan, terus tanah, bangunan, mesin yang kita gunakan dalam kita melakukan usaha gitu. Utang atau kewajiban ini adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Kalau untuk utang bisa saja ada utang dagang, ada utang BP21, ada utang gaji, ada utang air listrik dan
telepon, bisa juga ada utang usaha, ada utang bank kalau kita melakukan pinjaman di bank. Untuk modal, modal itu adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas Anda yang memiliki usaha, atas harta yang ada di usaha Anda, atau hak atas aktiva yang merupakan kekayaan bersih Anda, yaitu jumlah harta Anda yang sudah dikurangi dengan jumlah hutang. Biasanya kalau kita memberi nama modal itu menyesuaikan dengan bentuk usaha yang kita bangun. Kalau usaha kita ini bentuknya adalah perorangan, maka nanti akan muncul namanya itu modal pemilik gitu. Pendapatan ini ada pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang didapat dari hasil pokok dari usaha kita. Kalau kita usahanya dagang, ya nama akunnya penjualan gitu. Tapi kalau kita usaha jasa, untuk pendapatannya disebut pendapatan jasa. Kalau pendapatan non operasional itu pendapatan di luar dari usaha kita. Contohnya kita telah menyimpan uang usaha di bank, berarti namanya itu nanti ketika kita dapat pendapatan dari bank itu namanya pendapatan bunga. Nah, yang kelima, akun beban. Akun beban ini adalah yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Maksudnya yang seperti apa? Beban ini dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Kalau beban usaha itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan selama kita melakukan usaha kita. Contohnya ya biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, biaya yang kita keluarkan lah dalam untuk operasional kegiatan usaha kita. Ya. Yang kedua ada beban di luar usaha. Kalau beban di luar usaha ini, misalnya kalau kita ada pinjam uang nih di bank, misalkan kita ada bunga, disebut dia bunga bank, itu disebut dengan beban, ya, beban di luar usaha. Nah, selanjutnya adalah kode akun. Kode akun ini juga punya manfaat. Kode akun ini hanya pemberian kode terhadap nama akun yang kita buat supaya kita mudah untuk mengelompokkannya nanti, mencari nama akun yang ingin kita buat. Nah, manfaatnya adalah dibuatnya kode akun adalah untuk mempermudah pencatatan. Akun umumnya disusun sedemikian rupa dan diberi nomor agar lebih mudah mencarinya dan mendapatkannya kembali pada kelompoknya masing-masing. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat nanti kita membuat nomor akun atau kode akun, yaitu nomor akun dibuat secara sederhana dan mudah dipahami. Nomor akun atau kode akun tadi dalam penggunaannya harus konsisten, jadi tidak boleh nanti berubah ketika kita menambah ada akun baru dalam usaha kita. Sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara atau contoh membuat kode akun dan nama akun. Nah, saya contohkan saja. Saya membuat kode akun di sini menggunakan kode numeral. Numeral ini adalah cara pemberian kode akun dengan menggunakan nomor dari 0 sampai 9 yang dilakukan secara berurutan. Pada cara ini saya memberikan nomor berurutan dimulai dari nomor 1 sampai 100, tapi ini sesuai dengan yang Anda inginkan juga. Sebenarnya banyak lagi teknik yang lain, cuma saya lebih menggunakan cara yang numeral saja. Anda boleh perhatikan nanti di ini tampil Excel, saya langsung memberikan contohnya saja. Nah, baik. Jadi seandainya Anda mempunyai usaha itu adalah berjualan atau punya warung toko, nah kita bikin daftar akunnya. Apa yang terjadi di usaha kita itu. Contoh, kalau saya punya akun kas karena saya punya uang tunai, jadi saya pakainya kas. Jadi nomor akunnya dikasih 1. 1 itu menandakan dia adalah harta. Makanya saya di sini kasih nomor 1, lalu yang nomor 1 di depan ini harta, strip 100 itu menyatakan dia harta lancar tadi di pemisahnya. Ada harta, ada bank muamalat, ada piutang, ada perlengkapan, ada persediaan, ada sewa. Ini disesuaikan lagi dengan usaha kita masing-masing. Aktiva tetap, jika Anda punya tanah, punya bangunan, punya semuanya boleh dituliskan, tapi kalau cuman kita hanya menyewa silakan saja, ini hanya peralatan tanah dan bangunan, tidak perlu dimasukkan. Nah, untuk akumulasi nanti ini digunakan untuk menyusutkan harta kita. Jadi nomornya sini tetap 1 karena dia tetap harta. Ingat 1 itu adalah harta. Kenapa di sini 2? Karena dia tetap sifatnya. Makanya 1 strip 2 itu menunjukkan tetap, dan belakangnya itu hanya nomor urut saja 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Di sini sudah ada hutang. Saya hanya punya akun hutang usaha sama hutang bank. Jadi saya hanya pakainya ini. Jika Anda nanti punya akun yang lain silahkan saja.
Ya, untuk modal sendiri, karena ini usaha saya perorangan, jadi saya mau modalnya menyebutkan nama saya. Jika Anda juga perorangan, sebutkan nama Anda masing-masing. Soalnya kepalanya 3, karena 3 itu adalah modal. Modal, ada modal EMA, ada Prep EMA. Ya, modal EMA ya modal saya. Terus kalau Prep EMA, kenapa diberi nama Prep EMA? Karena ini jika saya selaku pemilik mengambil uang di usaha saya beri nama ini adalah pengambilan pribadi. Akhirnya ada ikhtisar. Untuk pendapatan, jika kita perusahaan dagang atau maksud saya adalah kita usaha kecilnya adalah dagang, penjualan ini kita gunakan kalau kita usaha dagang. Tapi kalau kita adalah usaha jasa, kita gunakan nama akunnya adalah pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Tidak dari itu tidak ada potongan ya. Ini dibuat saja supaya nanti ketika kita sudah bisa mengembangkan usaha, akun ini akan kita gunakan gitu. Jadi ke akuntansi yang lebih spesifiknya lagi. Harga pokok tidak perlu kita lakukan karena menyesuaikan dengan perusahaan. Sini sengaja saya buat karena jika nanti sekali lagi ini dipakai untuk ketika perusahaan sudah berkembang lebih maju lagi ya. Di sini ada beban usaha. Ini tergantung. Boleh Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian yang punya usaha ini sesuaikan dengan beban apa saja yang terjadi di usaha Anda. Silahkan ini nanti dibuat seperti ini. Yang jelas kepala 6 ini adalah kodenya, dia beban 6, di belakangnya ini hanya nomor urut saja, nanti silahkan disesuaikan. Dan ini beban di luar usaha jika memang terjadi di tempat Anda ada beban bunga bank atau disebut beradministrasi bank, atau juga ada nanti Anda bayar pajak atas usaha kecil Anda, silahkan di sini ya nama beban pajak. Dan terakhir adalah pendapatan di luar usaha. Kalau kita sekali lagi ada yang berhubungan sama bank, kita dapat pendapatan dari bank, namanya pendapatan bunga. Jadi seperti inilah cara memberi kode dan nama akun untuk memulai di laporan keuangan. Nah, nanti tugas Anda tidak hanya melihat dari punya saya, tetapi Anda juga harus membuat nama akun dan kode akun sesuai usaha yang Anda jalankan saat ini ya. Baik, itu dulu materi yang akan saya sampaikan terkait dengan menentukan nama akun dan kode akun. Sampai jumpa lagi di materi saya selanjutnya. Setelah kita bikin nama akun dan nomor akun, nanti kita akan masuki materi menyusun saldo awal usaha. Sumbernya adalah berdasarkan nama akun dan nomor akun ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.